Lah itu fikih kita, makanya saya berharap nanti Gus Zofur juga ngarang fikih yang seperti ini. Apakah yang seperti itu membatalkan sholatnya makmum? Karena darurat. Hanya subhanallah nggak memahamkan. Dia mau tidak mau harus ngomong. Kalau masalahnya itu tidak baca Fatihah. Nah ini nanti supaya jadi faksul masalahnya Anwar 3 itu kalam ini termasuk membatalkan apa? Tidak. Karena kalau cari padanan ayat Quran tentang Fatihah juga tidak yakin imamnya paham. Misalnya pura-pura baca walaqad atainaka sab'am minal mathani yang artinya Fatihah juga saya yakin imamnya juga gak paham. Jadi ini ada masail-masail fikih yang setelah ditanyakan memang fikih dulu itu tidak memuat. Kita harus kreatif, tapi bukan berarti merasa istihad untuk jawab beberapa pertanyaan. Terus cerita keempat, ini tentang guyonan-guyonan ilmiah. Dulu itu kata Mbah Mun itu sering cerita, dan ini etika modern ya. Kebetulan norma modern dalam dunia akademik seperti ini, yaitu skeptisme. Jadi orang itu harus agak ragu kalau dengan pendapatnya. Ada seorang alim itu yakin kalau orang naik bulan itu tidak mungkin, karena dia percaya dengan teks Al-Qamar itu fisama irobiah. Tapi kata muridnya, itu Kiai Kudus, semuanya dua-duanya Kiai Kudus, itu Kiai terkenal semua. Kalau menurut muridnya, pokoknya mungkin ya. Orang mungkin, terus dia cerita kola Rasulullah gini, panjang lebar. Itu bantah-bantahan itu sampai 3 jam, sampai dekati fajar. Setelah dekati fajar, kata gurunya, pokoknya coraku gak mungkin. Terus muridnya bilang, Alhamdulillah, ya ampun, bukan apa-apa. Gurunya janggal. Kenapa kamu sekarang taslim, padahal mulai tadi kamu terus bantah saya? Karena guru saya sudah bilang menurut saya. Itu haknya guru. Kalau bilang menurut saya. Tadi Anda bilang, Pak Guru bilang pola Rasulullah. Itu Rasulullah itu milik kita semua. Jangan-jangan tafsir guru salah. Makanya saya bantah terus. Jadi itu unik. Tapi kalau sudah menurut saya, ya sudah itu menurut menurut guru. Kalau tapi bilang kalau pola Rasulullah gini-gini, bisa saja guru salah dalam menafsirkan pola Rasul. Ini penting sekali dalam ulumul Quran. Saya yakin Gus Zofur lebih tahu. Misalnya begini, saya sering kali digugat oleh para saintis, Pak Bahak, dalam proses embriologi itu tidak ada min alakir segumpal darah. Yang ada dalam embriologi itu, alak itu ya semacam zigot yang nempel di dinding rahim, kemudian itu yang nanti jadi janin. Kalau segumpal darah ya orang keguguran. Nah, terus saya tanya, apa ada di Quran itu segumpal darah? Kata dia ada min alakin. Saya bilang, saya ini hafal Quran, tidak ada kata segumpal darah. Kalau min alakin ada kata saya. Terus, tapi kata kiai-kiai itu begitu apa? Ya tapi tetap Qurannya itu min alakin, bukan segumpal darah. Yang ada segumpal darah itu terjemahannya, bukan Qurannya kata saya. Ini penting saya utarakan. Nanti kalau terbukti secara sains, bahwa nggak ada proses embriologi itu segumpal darah, itu yang salah bukan Qurannya, tapi kita yang mengartikan bahwa alagen itu segumpal darah. Sehingga kalau kamu mengartikan alagen segumpal darah, kamu harus bilang ini menurut saya, bukan menurut Allah dan Rasul. Nanti kalau kamu bilang segumpal darah menurut Allah dan Rasul, berarti kalau penelitiannya salah, yang salah Allah dan Rasul. Meskipun tentu sesuai ilmu balaghah bisa saja min alagen benar-benar maknanya segumpal darah, karena untuk litahjin atau untuk litakbeh supaya manusia tidak sombong, diceritakan dia diciptakan sejenis segumpal darah, bukan harus materinya dari segumpal darah tapi sejenis itu ya, untuk supaya manusia tidak sombong. Bisa saja kalau secara balaghah demikian. Ini kembali ke Umar. Tadi saya ketika melihat drama Umar tuh, Sayyidina Umar itu berkali-kali punya pendapat karena beliau tuh sering solid, sering akurat, sampai penggemar beliau mengintikan hadza mar'a Allah wa ra'a Umar. Hadza mar'a Allah wa ra'a Umar. Ini pendapat Allah dan pendapat Umar. Sampai Sayyidina Umar marah besar, la taqulu hadza hukmu wa hukmu Umar, walakin qulu hadza hukmu Umar. In kana shawaban fa min Allah wa in kana khata'an fa min Umar. Kamu jangan mengatakan kalau ini pendapat Allah, tapi katakan pendapat Umar. Jadi kalau benar ya min Allah, kalau salah dari apa? Umar. Tapi sekarang banyak beberapa organisasi ekstrim yang semuanya itu di atas namakan Allah.
Mungkin Gus Zofur lebih tahu, lebih ngalami. Orang itu kalau benci seseorang yang kelas nasional, wah itu sudah dihujat, dimaki-maki. Kita yang menemani mereka itu juga dihujat. Wong fasik, wong keliru kok dikancani. Karena pikiran fikihnya adalah kita harus tafrik bainal haqqi wa bainal batil. Harus jelas ada demarkasi mana hak, mana apa? Batil. Itu fikih yang sementara kita pelajari. Sehingga mungkin orang enggak apa ya istilahnya akan menyalahkan lah. Saat kita bertemanan dengan orang yang macam-macam di Jakarta, apalagi orang liberal macam-macam. Tapi kalau sampean ngaji lagi di atas itu misalnya belajar ilmu tasawuf, kita diajarkan kalau kamu berteman sama orang dolim, ma tadri madza yuhtamu bih. Orang dolim itu kamu pun tidak tahu madza yuhtamu bih. Jangan-jangan dia yuhtamu bi husnil khotimah. Kamu juga nggak pernah tahu madza tuhtam. Apa kamu nanti tuhtam bi husnil khotimah apa suil khotimah. Sehingga orang-orang tasawuf itu melihat orang dolim ya tetap hormat. Karena tidak tahu nanti akibatnya jangan-jangan dia husnul khotimah. Kita yang suil khotimah. Ini penting bagi anak-anak Anwar 3, murid-murid Gus Zofur, sehingga orang-orang alim itu harus kamu beri ruang, meskipun secara zahir berteman orang-orang yang macam-macam. Karena itu ada ilmunya. Kita tidak ngambil sikap itu ada ilmunya. Makanya di kitab Bidayatul Hidayah, beberapa kitab tasawuf diterangkan, kalau kamu melihat orang fasik, jangan-jangan yuhtamu bi husnil khotimah. Kamu ndak. Kita ingat cerita Wahsy. Wahsy itu orang yang dilaknati Rasulullah karena qatilu Hamzah. Ketika Nabi aksara min la'nil kuffar, malah nazala qaulu ta'ala laisa laka minal amri apa? Syai'un aw yatuba alaihi. Dalam surat Ahzab ketika Allah mensifati orang munafik, itu masih ada kata wa yu'adzibal munafiqina insya'a. Masih ada kata aw yatuba alaihi. Kemungkinan orang munafik adalah Allah menyiksa mereka insya'a atau memberi tobat. Sehingga banyak ulama, terutama guru kita Syekhina Kiai Maimun Zubair, itu berteman orang macam-macam nggak masalah. Dan kadang-kadang banyak menimbulkan kekecewaan. Ini nanti nggak ada tafrik bainal haqqi wa bainal batil. Nah, saya akan menjelaskan di sini bahwa itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Banyak orang sing la'anahu Rasulullah. Bahkan da'a alaihi Rasulullah kayak Wahsy, kayak Khalid bin Walid. Kaifa yuflifu qaumun fa'alu bi'aihim hakadha. Zaman itu binabihim hakadha. Yaitu ketika Rasulullah perang Uhud itu syujja wajjuh wa kusirat rubaiyatu wa udmiyat lisatu. Ketika Nabi babak belur wajahnya kata beliau kaifa yuflihu qaumun fa'alu binabihim hakadha. Tapi apa yang terjadi? Justru Khalid bin Walid itu masuk Islam. Wahsy qatilu Hamzah juga masuk. Sehingga saya meskipun punya sikap, tentu saya sebagai orang punya pilihan gaya hidup. Mungkin saya nggak akrab lah kalau sama misalnya Mas Nusron gitu. Tapi kalau Gus Zofur akrab. Tapi saya menghormati itu pasti ada ilmunya. Saya jaga jarak ya ada ilmunya. Gus Zofur berteman juga ada ilmu. Nah ini yang saya harapkan dari Anwar 3. Mohon ilmu ini diperkuat. Karena basis terkuat peradaban adalah ilmu. Ilmu menyediakan segalanya. Saya masih ingat Gus Mek Peloso itu akrab sama bapak saya karena beliau senang semaan. Kebetulan pendiri semaan Jantiko itu bapak sama Gus Mek. Jamiyah anti koler dulu awalnya. Selama-lama digenti Mantap, terus di era putra-putranya digenti Zikrul Ghafilin. Itu kalau jagongan sama bapak itu beliau bilang intinya begini. Iya, nahi mungkar, kenal era gelem kok nahi mungkar. Oleh proses piye oleh tarbiyah piye kenal era gelem. Meskipun tentu anak-anak tidak saya sarankan seperti Gus Mek karena jadab Anda tidak mesti sukses kayak Gus Mek. Nah, itu kan resiko. Karena untuk sukses itu butuh keramat, butuh macam-macam lah. Kalau sampean latihan gitu pasti ditangkap keamanan itu. Karena itu masalah gitu kalau di pondok masalah. Tapi apapun itu, kita punya cukup khazanah ilmiah untuk melihat itu. Saya berkali-kali kalau acara di Pondok Hajan sering bilang berteman orang fasik itu tidak boleh. Wa ingkana dasarin fajan ibu suratan. Kalau berteman orang fasik itu tidak boleh karena nanti ketularan fasik. Tapi kalau dibalik, pertanyaannya dibalik. Mbah niki membina orang fasik. Dan di antara membina tentu prosesnya itu berkawan macam-macam. Kalau dibalik itu menjadi haram apa halal?
Bukan dibahasakan berteman orang fasik, tapi membina orang fasik. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita itu banyak. Saya berharap ulumul Quran di sini sampai yang seperti itu. Saya beberapa kali belajar kitab Hayatus Sahabah. Di situ ada satu aplikasi Ahkam Al-Quran, baik yang fiqhud dakwah maupun fiqhul ahkam. Saya di situ yang paling saya kenang adalah cerita-cerita misalnya termasuk yang dikutip Habib Zain bin Sumit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Suatu saat ada ustadz, saking semangatnya nahi mungkar karena si Harun Rasid sering salah, didatangin. Kata si ustadz tadi, inni nasihun lak, famusyaddidun alaika, fala tajidanna fi nafsika aliyya syai'an. Saya akan memberi nasihat Anda, tapi saya agak ekstrim, agak keras. Mohon kamu jangan tersinggung, Anda jangan tersinggung. Anda ya Amirul Mukminin jangan tersinggung. Tapi apa kata Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid? Uskut ya jahil. Kamu ustadz bodoh. Terus, fa inna Allaha ta'ala qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Ini saya terpaksa bahasa Arab karena tadi takut kalah sama Abu Jahal tadi. Jadi ini mohon sekali ini kompetisi. Jadi kalau Abu Jahal saja bisa bahasa Arab, masa saya kiai tidak bisa bahasa Arab. Jadi saya tadi itu ya kan di Abu Jahal saja bisa bahasa Arab. Fasih lagi tadi. Yang saya kecewa dia sopan ngasihkan mic tadi. Duduknya sudah benar gak sopan tadi. Sudah benar jadi memerankan Abu Jahal memang harus gak sopan. Tapi semoga berakhir nanti diteruskan jadi Abu Jahal repot. Nah ini kata Harun Ar-Rasyid. Inna Allaha ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Tentu kita tahu Allah mengutus Musa dan Harun atau Musa saja yang populer. Musa itu man huwa khairun minka, tentu Musa itu lebih baik ketimbang Anda. Ila man huwa syarrun minni, tentu Fir'aun itu lebih buruk ketimbang saya. Itu saja masih ada aturan faqula lahu qawlan layyinan. Kamu harus ngomong yang halus. Kok kamu dakwai saya mau pakai kasar? Akhirnya si fasa kata tadi yang gurunya langsung ustadz, yang ustadz tadi langsung diam dan ngakui kalau Harun Ar-Rasyid lebih alim ketimbang dia. Nah saya harapkan nanti ulumul Quran di setai 3 itu tidak sekedar mengenali mufrodat, tapi mengenali makna terjemah, juga makna yang bisa disimpulkan dari ayat-ayat Qur'aniyah. Sehingga nanti keyakinan saya ya, apapun berubahnya zaman, nanti Quran itu tetap bisa dibaca kalau cara maknani seperti itu. Tapi kalau Anda maknani mufrodat, resikonya adalah mufrodat yang disebut itu kadang sudah tidak ada. Yaitu tadi misalnya wal khayla wal biwala wal hamira litarukabuha wasina. Tentu sekarang kita naik Innova, kita naik mobil, bukan naik khayl, bukan naik biwala. Tapi kalau dimaknani secara tadi, pokoknya ada markup, ada tunggangan yang kita naiki, ada tunggangan. Dan kalau kita dapat nikmat tunggangan itu, kemudian kita syukur, litaslahu ala duhuri, ya yang penting sumatat guru ni'mata rabbikum. Ini penting saya aturkan karena saya berkali-kali berdebat juga. Kalau di kota itu kan ada dialog. Bahkan ini mungkin Gus Zafur lebih tahu ya, saya pernah di UII itu pernah disurati sama Majelis Mujahidin Indonesia. Di situ diterangkan kalau sekian terjemahan Kemenak itu salah sekian, miliknya UI salah sekian. Di antara yang diundang itu saya, dianggap makili UI. Tapi apa yang terjadi? Mereka itu karena maknani itu pakai mufrodat, tidak mau pakai ilmu balaghah, tidak mau pakai analisis-analisis yang harusnya terjadi dalam ulumul Quran. Saya punya contoh demikian. Saya sering belajar kitab namanya kitab Ar-Risalah, karangannya Imam Syafi'i ketika sering surat-suratan sama Abdurrahman bin Mahdi. Kata Imam Syafi'i, Quran itu lisanul Arabi, dan lisanul Arabi itu awsa'ul lisanan, lisan yang paling luas. Sehingga ketika beliau ditanya, kenapa Anda mewajibkan tolabul ma', mencari air, ketika orang harus tayamum di perjalanan?
Terus Imam Syafi'i menjawab, falam tajidumaan. Kemudian kalian tidak menemukan air. Itu baru fatayammamu sha'idan thayyiban. Beliau dengan enteng mengatakan, la yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Orang yang belum pernah mencari tentu tidak bisa dikatakan tidak menemukan, tapi tidak tahu namanya. Jadi kalau dikatakan tidak menemukan, pasti baca sabkit tolak setelah mencari. Kalau belum mencari kok, mestinya tidak tahu, bukan bisa dibahasakan tidak menemukan. Nah saya berharap anak-anak ini karena ditunggui Mbah Mun yang ma'ruf dengan tafsirnya Gus Zofur. Nah Mbah Mun itu murid Said Alawi. Said Alawi punya karangan Takirat Saidul Khobir yang di Said Alawi dengan Habib Abdurrahman Al-Musawa kalau tidak salah. Yang nyarain agamanya Syekh Zamzami. Dulu saya belajar itu juga sama Gus Zofur karena dulu yang ngajar Mbah Mun sendiri. Saya juga sering menerima keluhannya Gus Zofur di Jakarta, di mana-mana orang analisis Quran itu tidak pakai ilmu balaghah. Ini repot sekali. Karena kalau kita tidak pakai balaghah, maka al-adat yufidul hasra. Kalau dalam kaidah usul fikih, al-adat la yufidul hasra. Ketika Allah pakai kata hitungan, itu belum pasti hasr. Jadi taruh saja misalnya begini, ini yang kisah nyata dalam hadis sahih. Ketika Rasulullah itu memintakan maaf sama orang munafik, terus kata Allah mengingatkan, in tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum. Kata Nabi, jika 70 tidak bisa dimaafkan, wa sa'azidu ala sab'in. Ya sudah, saya tambahi lebih dari 70. Ternyata sama Allah didhawuhi, maksudnya tidak gitu. Kamu mintakan ampun untuk orang munafik maupun tidak, sama-sama tidak, saya ampuni. Sehingga terus ada kaidah, al-adat la yufidul hasra. Ini penting dalam ulumul hadis atau ulum usul fikih. Karena kalau nuruti adat, Nabi sering dawuh misalnya, man sholal bardan dakhalal jannah. Orang yang sholat pada waktu dua dingin yaitu subuh dan asar dakhalal. Terus kamu mau tidak sholat zuhur misalnya dan sebagainya dan sebagainya. Nabi sering menyebut kebenaran misalnya kebaikan adalah ini. Terus kamu tidak akan melakukan kebaikan yang lain tentu tidak mungkin. Ini masalah-masalah yang menurut saya serius semenjak ada banyak ormas-ormas yang sidik-sidik katanya kembali ke Quran dan apa? Hadis. Tetapi kalau guyonannya orang-orang pesantren, ya kamu saja yang kembali. Karena keluar Anda terlalu jauh. Kalau kita tidak perlu kembali, wong sudah di dalam katanya. Yang keluyuran kemana-mana kan kamu. Kalau kita tidak pernah kemana-mana. Jadi ngapain kita yang kembali? Anda saja yang apa? Kembali. Jadi ini penting ya, penting sekali. Karena pengalaman saya di Jogja, pengalaman saya di Jakarta ketemu orang macam-macam itu. Memang pernah ya di Jakarta pernah ada satu acara. Ya acara seperti ini. Itu yang datang seorang kiai yang ya biasa pakai sarung, ada yang pakai celana. Itu pas mulai pegang mic ada separuh hadirin keluar. Alasannya gampang. Belum enggak pakai sunah Rasul. Karena kiainya enggak cingkrang. Itu sudah keluar separuh. Ketika saya ditanya, Pak, kenapa Anda masih mendengarkan mereka? Mereka tidak mengikuti sunnah Rasul, mereka tidak cingkrang. Kata saya gini, Rasulullah itu hafal Quran. Dan saya kebetulan saya hafal. Jadi saya sudah mengikuti sunnah Rasul. Jadi kalau Anda ingin sunnah Rasul kayak saya harus hafal Quran. Kalau motong celana itu gampang. Kalau motong celana itu gampang. Itu kan murah sekali dan mudah. Itu mikir dia. Ternyata mereka bilang sunnah Rasul itu hanya jenggot, cingkrang, wayoh biar ada tambahnya itu. itu. Nah ini saya tantang anak-anak Anwar 3 supaya mengikuti sunnah Rasul yang keren, yang tantangannya berat, yaitu hafal berapa dari 3 juz itu. Itu saya tuh sering protes sama anak-anak. Itu nanti kalau ketemu malaikat Jibril, Anda dianggap mengikhtisar Quran. Masa Quran 30 juz jadi 3 juz. Itu kan kayak kitab Mukhtasar Jiddan dari kitab besar terus diringkes. Saya tidak bisa membayangkan kalau Anda nanti ditanya malaikat Jibril, kenapa Quran satu turunkan 30 juz jadi 3 juz. Ya tapi karena ya itu tadi karena saya yakin Gus Zofur orang alim itu tadi kaidahnya itu malah yudroku kullu la yudroku kullu. Kalau nggak bisa semua jangan sama sekali. Ini sekedar pengalaman untuk anak-anak. Kalau di pondok Quran itu sampai dari sekolah itu buatan berani.
Karena dikira kayak sudah sampai 30 juz. Memang pondok Quran tuh unik. Anak-anak itu bisalahnya 2 juz 12, juz 13. Tapi juz amma itu tidak hafal. Karena ketika menghafalkan tuh tidak kober ngapalkan yang juz amma.